Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Mulia, Allah yang Maha Kudus, saat ini kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami.
Sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami ya Bapa. Roh Kudus Tuhan, ajar kami untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar. Lalu firman yang kami dengar itulah yang akan memberkati kami, yang akan mengubah kami, supaya kami mau Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di sepanjang umur hidup kami, selama kami masih hidup di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami siapkan hati untuk firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita hidup sebagai orang percaya, sebenarnya kita sudah tidak punya pilihan hidup yang lain. Pilihan hidup kita itu hanya satu. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus berjuang sampai pada akhirnya kita bisa mencapai kesempurnaan hidup seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Dan ini tidak bisa dikurangi, ini tidak bisa ditawar. Jadi kalau kita tidak sungguh-sungguh mengarahkan fokus hidup kita untuk berjuang mencapai kesempurnaan hidup seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki, maka kita akan gagal hidup sebagai orang percaya. Hidup kekristenan kita menjadi sia-sia, saudaraku. Kenapa saya katakan hidup kekristenan kita akan menjadi sia-sia? Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Itu yang ditulis di dalam Matius pasal 5 ayat 48. Jadi kalau sudah dikatakan haruslah kamu sempurna, lalu kita tidak berusaha, kita tidak berjuang untuk mencapai kesempurnaan hidup, maka kehidupan kekristenan kita menjadi sia-sia. Karena pada akhirnya, kalau hidup kita tidak benar-benar sempurna, kita tidak bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Jadi sekarang kita harus benar-benar menyadari menjadi sempurna itu wajib. Karena menjadi sempurna itu adalah perintah Allah. Kenapa kita harus menjadi sempurna? Karena Allah Bapa di sorga adalah Allah yang sempurna, maka anak-anaknya pun harus sempurna. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa sampai saat ini kita belum mencapai kesempurnaan hidup seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga? Saudaraku, jawabannya hanya satu. Karena sampai saat ini cara pandang hidup kita tidak pernah berubah. Kita masih memiliki cara pandang hidup sebagai manusia yang lama, bukan manusia yang baru, bukan manusia yang telah dilahirkan kembali di dalam Kristus. Cara pandang hidup sebagai manusia yang lama itu adalah cara pandang hidup yang sia-sia. Kita berpikir selama kita hidup di dunia ini wajar saja kalau berusaha untuk mencapai apa yang kita inginkan, lalu setelah kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kita bisa hidup menikmati semuanya itu, dan nanti kalau sudah tiba waktunya, ketika kita mati, kita berpikir pasti akan tetap diterima di dalam kerajaan sorga, karena kita merasa kita ini orang Kristen, kita ini orang percaya, kita ini anak-anak Allah. Saudaraku, satu yang harus kita sadari, kalau kita masih memiliki cara pandang hidup sebagai manusia yang lama, maka apa yang kita lakukan itu merupakan buah didikan dari kehidupan dunia yang salah, ya. Sebab selama ini kita sudah terlanjur melekat dengan gaya hidup dunia. Dengan kata lain, selama hidup kita sudah terlanjur menerima didikan dunia yang salah. Kita melakukan penyesuaian terhadap cara hidup dunia yang pada akhirnya tanpa kita sadari membuat kehidupan kita masih tetap serupa dengan dunia ini. Padahal seharusnya kita sadar, seharusnya kita mengerti firman Tuhan mengatakan di dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini,
tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kalau kita masih tetap tinggal di dalam kehidupan kita yang lama, kita tidak pernah mau beralih hidup di dalam kehidupan yang baru yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka itu artinya kehidupan kekristenan kita adalah kehidupan kekristenan yang salah. Dengan kata lain, kehidupan kekristenan kita adalah kehidupan kekristenan yang palsu, saudaraku. Kenapa saya katakan kehidupan kekristenan yang palsu? Sebab kalau kita mengaku kita berada di dalam Kristus, itu artinya kita adalah manusia yang baru. Dan firman Tuhan katakan, orang yang berada di dalam Kristus itu adalah ciptaan baru. 2 Korintus pasal 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara perhatikan ini, kalau kita adalah orang percaya yang telah diciptakan baru di dalam Kristus, maka kita harus menanggalkan kehidupan kita yang lama. Kita harus melepaskan kehidupan kita yang lama. Lalu kita mulai mengenakan hidupnya Kristus. Hidup sepikiran, seperasaan dengan Kristus. Sama seperti apa yang firman Tuhan katakan. Di mana firman Tuhan katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini yang firman Tuhan katakan, seperti yang ditulis di dalam Filipi pasal 2 ayatnya yang kelima. Nah, kalau kita tahu kita harus hidup mengenakan manusia yang baru, tetapi kita tidak mengenakan manusia yang baru, lalu kita tetap hidup dalam kehidupan kita yang lama, saya harus katakan, kita hidup sebagai orang percaya, kita hidup sebagai orang Kristen, tetapi pada akhirnya hidup kekristenan kita akan menjadi sia-sia. Pada akhirnya percaya kita kepada Allah Bapa di sorga akan menjadi sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena orang yang masih tetap hidup mengenakan manusia yang lama, ia tidak pernah hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Sebaliknya, orang percaya yang menyadari bahwa ia telah dilahirkan kembali di dalam Kristus Yesus, maka ia akan selalu hidup mengenakan manusia yang baru. Hidup sama seperti Kristus telah hidup, dan di sepanjang hari hidupnya, apapun yang ia lakukan, semua yang dilakukannya itu adalah kehendak Allah Bapa di sorga. Kehidupan seperti inilah yang diajarkan oleh Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus, supaya kita bisa berjalan mengikuti jejak hidupnya. Ingat, kalau kita tidak berjalan mengikuti jejak hidupnya Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus, maka kita tidak akan pernah sampai kepada Allah Bapa di sorga. Sebab Tuhan Yesus sendiri berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Artinya, tidak ada seorang pun yang akan sampai di rumah Bapa di sorga kalau tidak berjalan bersama-sama dengan Kristus. Saudara perhatikan itu. Orang yang berjalan bersama-sama dengan Kristus, ia akan melakukan segala sesuatu sama seperti apa yang Kristus lakukan. Orang yang berjalan bersama-sama dengan Kristus, tujuan hidupnya hanya satu. Seluruh gerak kehidupannya harus memuliakan Allah Bapa di sorga. Seluruh gerak kehidupannya hanya untuk menyukakan, menyenangkan hati Allah Bapa di sorga. Orang percaya yang memiliki cara hidup yang seperti inilah, barulah ia bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara perhatikan itu. Kalau Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita, maka kita pun akan berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini yang sebenarnya yang harus kita kejar selama kita masih hidup di dunia ini. Saudara ingat baik, masa hidup kita di dunia ini singkat. Jangan sia-siakan singkatnya masa hidup kita di dunia ini.
Sebab apalah artinya saudaraku, kita bisa hidup menikmati apa saja yang kita mau karena kita memiliki filosofi hidup sama seperti orang-orang dunia pada umumnya, di mana kita berpikir hidup ini kan hanya satu kali. Jadi tidak ada salahnya kita menikmati hidup ini sebelum kita mati. Saudara dengar ini, persoalannya adalah ketika kita menutup mata, muara hidup kita di mana? Ya, ini yang tidak pernah kita perkarakan. Saudara dengar ini, kalau kita tetap mempertahankan kehidupan yang lama, yang artinya kita tetap hidup sama seperti orang dunia pada umumnya, maka ketika kita menutup mata, Allah Bapa di sorga tidak akan pernah mengenal kita. Kenapa demikian? Karena orang percaya yang tidak hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka di kekekalan nanti hidupnya tidak ditemukan serupa dengan Kristus. Hidupnya tidak ditemukan sempurna seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Jadi mari kita sadar. Sekali lagi saya harus katakan, jangan sia-siakan masa hidup kita yang singkat di dunia ini. Sebelum terlambat, mari tanggalkan kehidupan kita yang lama, kenakan hidup kita yang baru, yaitu hidup yang sama seperti Kristus. Hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga di sepanjang umur hidup kita sampai kita menutup mata, supaya kita bisa diterima di dalam rumah Allah Bapa di sorga. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang menyadarkan kami. Kami tidak mau lagi menyia-nyiakan sisa waktu hidup kami di dunia ini. Kami mau berjuang untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup, supaya kehidupan kami senantiasa berkenan di hadapan Bapa di sorga. Ya Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberkati kami, dan saat ini kami percaya Engkau akan memberkati kehidupan kami. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.